kita bisa bertemu kembali dalam Sekami Virtual. Sudah siap untuk ikut Sekami Virtual? Sudah. Yakin sudah siap? Yakin. Kalau sudah siap, kita nyanyi satu lagu yuk. Kita nyanyi lagu apa nih Kak Suster? Judul lagunya Bapak, terima kasih. Ayo setan. Sekami Virtual kita bertema tentang apa nih Kak Suster? tentang apa ya? Tentang apa ya? Kita sama-sama ya Kak Suster. Tema Sekami Virtual kita hari ini adalah talenta. Sekali lagi ya, tema Sekami Virtual hari ini adalah talenta. Oke, sebelum kita memulai kegiatan Sekami Virtual, biasanya kita harus dimulai dengan apa nih Kak Suster? Dengan doa. Pintar sekali, kita harus memulainya dengan doa. Nah, sikap berdoa yang baik dan benar gimana? Lihat ya, kedua tangan dikatup di depan dada, kaki dirapat berbentuk huruf V, mata dipejam, kepala ditunduk. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, seraya bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu selama sepekan yang telah berlalu. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar apa yang kami lakukan dalam kegiatan Sekami Virtual ini bisa kami mengerti dan memahami. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, kita berdoa bersama, sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Kakak Suster. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, kita tepuk Sakeus terlebih dahulu ya Kakak. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek.
Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kalau belum siap, Kakak Suster beri waktu 5 detik untuk ambil Alkitabnya. Kita hitung mulai dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Adik-adik buka Injil Matius bab 25 ayat 20 sampai 30. Kita Suster ulang sekali lagi ya. Injil Matius bab 25 ayat 20 sampai 30. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan yang percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan beri sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengar bacaan Injil yang dibacakan oleh Kak Suster. Kak Desta mau tanya nih, adik
yang masih ingat nggak tadi penginjil Matius berkisahkan tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Pintar sekali. Jadi penginjil Matius hari ini berkisah tentang talenta, perumpamaan talenta. Nah, pasti adik-adik ada yang bertanya nih, Kak Desta, sebenarnya talenta itu apa sih? Nah, talenta adalah kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh setiap manusia. Talenta itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua manusia secara cuma-cuma. Jadi sejak kita lahir, kita sudah mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Nah, tadi kalau adik-adik menyimak bacaan Injil tadi tentang pewartaan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah itu diumpamakan dengan talenta. Jadi ketika seorang raja hendak bepergian keluar, dia kemudian memanggil ketiga hambanya. Lalu ia memberikan talenta kepada ketiga hamba dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, hamba yang pertama, si tuan itu memberikan talenta sebanyak 5 talenta. Sedangkan hamba yang kedua, si tuan itu memberikan sebanyak 2 talenta. Dan yang terakhir, tuan itu memberikan sebanyak 1 talenta. Nah, ketika si tuan itu selesai bepergian keluar kota, akhirnya dia kembali. Kemudian dia memeriksa, dia memanggil hamba-hambanya itu, dan pada akhirnya dari ketiga hamba itu, yang pertama membawa laba sebanyak 5 talenta, jadi jumlahnya ada 10. Sedangkan yang kedua membawa laba sebanyak 2 talenta, jadi jumlahnya ada 4. Dan yang terakhir, sayang sekali ya, ketika si tuannya itu memberikan talenta, dia kemudian menguburnya di dalam tanah. Dan ketika ditanya, dia jawab, Tuhan, aku tahu engkau adalah orang yang jahat, engkau menuai di mana engkau tidak menanamnya. Nah, pasti Kak Desta, adik-adik juga pengen seperti hamba yang pertama dan yang kedua, yang menerima 5 dan 2 talenta. Nah, gimana nih caranya supaya bisa seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta? Nah, tergantung dari kita. Jadi setiap kita pasti mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menari, ada yang bisa menyanyi dengan baik, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa bermain sepak bola dengan baik. Nah, beragam ya. Jadi kita mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Nah, gimana nih caranya kita mengembangkannya? Nah, kalau adik-adik lihat tadi Kak Sifan sempat iringi kita dengan musik. Itu salah satu bakat yang dimiliki oleh Kak Sifan loh. Luar biasa sekali. Kak Sifan mengembangkannya dengan cara mengiringi kita dalam kegiatan sekami. Itu sebagai salah satu caranya. Yang kedua, bakat yang kita miliki harus menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Ingat ya, bakat yang kita miliki itu harus menjadi berkat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, misalnya Kak Desta mempunyai bakat untuk menulis. Misalnya kalau ada kegiatan lomba di mana saja Kak Desta harus ikut. Itu salah satu bentuk Kak Desta mengembangkan bakat yang dimiliki oleh Kak Desta. Nah, jangan seperti hamba yang terakhir ya, ketika tuannya itu memberikan talenta, dia kemudian menguburkannya. Nah, kalau adik-adik misalnya diminta adik-adik mempunyai bakat menyanyi nih, ketika diminta untuk tanggungan kor, bergabung dalam kegiatan kor, misalnya menolak, itu adik-adik sama seperti hamba yang terakhir. Nah, selain itu, cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan talenta ialah harus melakukan hal-hal positif. Sepertinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Pastinya Kak Desta dan adik-adik semua pasti pengen seperti hamba yang pertama dan yang kedua, yang menerima 5 dan 2 talenta. Jadi ketika kita memiliki bakat dan kemampuan, kita kembangkan. Akhirnya bisa berbuah hasil yang baik pula. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari Kak Desta. Kita lanjut ya.
Oke adik-adik, sesuai dengan tema kegiatan sekami virtual kita hari ini. Nah, pada kesempatan ini Kak Desta akan membuat kreativitas sesuai dengan tema, yaitu talenta. Nah, yang pertama adik-adik harus siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama kertas berwarna, bebas mau yang warnanya putih atau yang berwarna seperti ini juga bisa. Yang berikut ada mistar, ada spidol, ada lem, dan juga ada gunting untuk memotong nanti. Yang pertama adik-adik mengambil salah satu kertas, kemudian membuat pola. Nah, di atasnya adik-adik menulis perumpamaan tentang talenta. Setelah adik-adik menulis, adik-adik mengambil penggaris dan menggarisnya menjadi 3 kotak. Oke. Jadi ingat ya, di atasnya tulis perumpamaan tentang talenta. Kemudian adik-adik garis menjadi 3 kotak. Setelah itu adik-adik menyiapkan kertas persegi panjang, kemudian membuat polanya terlebih dahulu dan langsung mengguntingnya. Digunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat ya. Oke, kita gunting. Oke, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu kita gunting juga kertas persegi 4 juga, persegi panjang. Kita gunting, sebelum kita gunting kita harus membuat polanya terlebih dahulu. Kita gambar menggunakan pensil atau spidol. Setelah kita buat pola, kita gunting. Oke, gunting. Gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat ya. Nanti kalau adik-adik membuat, adik-adik bisa meminta bantuan papa atau mama adik-adik. Setelah gunting, adik-adik menempel pada kertas yang sudah ditulis dengan perumpamaan tentang talenta. Jadi tempel dengan lem. Jadi tempel 3-3 sesuai dengan bacaan Injil karena ada 3 hamba. Maka kertas seperti ini ada 3 ya. Setelah kita tempel, di kertas seperti ini kita tulis hamba yang pertama. Di sini tulis 5 talenta. Oke, 5 talenta. Setelah itu kertas yang kedua ditempel. Lalu kita menulis 2 talenta. Dan kertas yang ketiga kita tulis 1 talenta. Setelah itu jangan lupa potong kertas yang satu lagi untuk lapis di bagian kertas yang ini. Setelah itu sama juga kita buat polanya terlebih dahulu baru kita mengguntingnya. Oke, kita gunting sesuai dengan pola yang ada. Setelah menggunting kita tempel kembali ya. Kita tulis 10 talenta pada hamba yang menerima 5 talenta. Kita tulis 10. Sama juga dengan hamba yang kedua, pada kertas yang kedua kita tulis 4 talenta. Demikian juga dengan
kertas yang terakhir itu pada hamba yang menerima 1 talenta kita tulis tetap 1. Oke. Setelah itu kita lubangi kertas kiri kanannya. Kita lubangi dan masukkan kita ke dalam lubang yang kita sudah lubangi tadi. Oke. Jadi pada lubang ini kita masukkan tali ini. Kita bebas ya, nanti adik-adik buat kreativitasnya bebas, mau tentukan warna apa bebas. Jadi kita tidak menentukan memang warna apa yang harus dipilih oleh adik-adik. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini yang pertama 5 talenta, jadinya 10 talenta. Yang kedua, hamba yang menerima 2 talenta, jadinya 4 talenta. Dan yang terakhir, hamba yang menerima 1 talenta, karena dia tidak mengembangkannya, akhirnya kosong. Nah, untuk adik-adik silakan menulis ayat-ayat emas di ketiga kotak ini, bebas. Oke, selamat mencoba. Nanti untuk bahan kreativitasnya bisa diambil di Kadesta. Nanti setelah adik-adik membuatnya, adik-adik bisa kirim kreativitasnya ke nomornya Kak Fika. Oke, selamat mencoba. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati untuk berdoa. Sikap berdoa yang baik dan benar gimana ya? Dilihatin, kakak ajarkan. Yang pertama, kedua tangan dikatup di depan dada, kaki dirapat berbentuk huruf V, mata dipejam dan kepala ditundukkan. Mari kita berdoa. Adik-adik, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa bagi seluruh dunia. Ya Bapa, semoga umat di seluruh dunia saling membantu, bekerja sama untuk memberantas COVID-19, sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti yang sudah. Dan kami mohon dampingilah kami agar kami tetap setia mentaati protokol kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran orang tua, agar mereka bisa mendidik dan mengajari anak-anak mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan talenta yang Engkau berikan kepada anak-anak mereka itu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama kegiatan kami virtual ini. Kami mohon dampingilah kami selalu
agar talenta yang kami dapat, talenta yang kami miliki dalam diri kami masing-masing bisa kami menyalurkan untuk membantu sesama di sekitar kami. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Masih semangat untuk masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita nyanyi satu lagu yuk. Lagu apa nih kakak suster? Lagu apa ya? Apa ya? Lagunya judul Yesus cinta semua anak. Ayo Sevan. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Tepuk salut, 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 salut. Salut. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kegiatan sekami virtual. Nah, adik-adik jangan dulu kemana, jangan dulu matikan channel YouTube-nya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Pastor Paruki dan Pastor Kan yang telah mendukung, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan kegiatan sekami virtual. Terima kasih juga untuk adik-adik sekami yang telah dengan setia hati mengikuti sekami ini dari rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk kakak-kakak pendamping yang telah berpartisipasi, telah mengambil bagian. Terima kasih juga untuk tim streaming Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, kalian hebat. Selanjutnya ini kesempatan yang ditunggu adik-adik nih kakak suster. Kira-kira apa ya? apa ya? Kita akan informasikan pemenang kreativitas minggu kemarin. Kira-kira siapa nih kakak suster?